warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widayanti, NPM 1901011156 dari kelas PAID. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit intisari dari buku fikih kontemporer yang diberikan oleh Bapak Nikmal Faiz. Itu langsung saja materi yang pertama tentang menikah beda agama. Nah, menikah beda agama ini hukumnya menurut hukum Islam adalah hukumnya haram. Alangkah baiknya apabila menikah dengan yang seiman dan sederajat agar kamu memiliki pernikahan yang ideal. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Maka utamakanlah faktor agamanya, maka kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu materi tentang monogami, poligami, dan juga nikah mut'ah. Nikah adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW dan dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan zina. Hukum menikah wajib apabila orang tersebut sudah mampu dan siap untuk menjalin hubungan rumah tangga, dan sunnah apabila orang tersebut masih bisa menahan dirinya dari perbuatan zina. Dan yang ketiga, hukumnya haram apabila orang tersebut tidak mampu memberikan nafkah, dan apabila dilanjutkan untuk menikah maka akan mengkhianati pasangannya. Nah, kemudian monogami adalah menikah dengan satu orang wanita saja. Dan yang selanjutnya yaitu tentang poligami. Poligami adalah menikah hanya dengan maksimal 4 orang wanita saja. Dan apabila ingin berpoligami, seorang laki-laki haruslah bersikap adil kepada istri-istrinya. Dan yang selanjutnya yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah kontrak, yang mana pernikahan ini kebanyakan sebagai kecenderungan seseorang dalam kebutuhan seksualnya. Tidak ada talak dalam pernikahan ini, karena apabila waktu kontraknya sudah berakhir, maka berakhir pula lah pernikahan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu tentang homoseksual dan juga lesbian. Homoseksual adalah kebiasaan laki-laki yang melampiaskan hawa nafsunya kepada sesama jenisnya. Nah, kemudian lesbian adalah kebiasaan wanita dalam melampiaskan hawa nafsunya kepada sesama jenisnya. Hukuman dari homoseksual dan juga sanksinya menurut pendapat Imam Syafi'i, hukumannya yaitu dihukum mati. Sedangkan menurut pendapat Al-Ausi, Abu Yusuf dan lainnya mengatakan bahwa pelaku homoseks diberikan hukuman sama seperti zina, yakni didera dan diasingkan bagi yang belum menikah, dan juga dirajam sampai mati bagi yang sudah menikah. Nah, kemudian menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hukumnya yakni ditakzir. Nah, bagaimana hukuman bagi wanita yang melakukan lesbi? Yaitu hukumannya sama seperti homoseks, yaitu ditakzir. Namun kadar takzirnya itu lebih ringan daripada homoseks tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu tentang hitan wanita. Menurut Anwar, hitan pada wanita adalah memotong kulit bagian atas pada rambut wanita dan tidak melepaskan potongan tersebut. Nah, di Indonesia sendiri waktu pelaksanaan hitan bervariasi. Contohnya di Jawa dan juga di Madura, bagian perempuan itu berkisar 7 sampai 40 hari, atau di mana anak tersebut masih berusia bayi. Nah, sedangkan hitan untuk laki-laki itu di Indonesia biasanya berkisar pada usia 6 sampai 12 tahun atau usia sekolah dasar. Nah, kemudian hukum hitan bagi laki-laki adalah wajib. Dilihat dari segi manfaatnya, hitan bagi laki-laki itu sendiri mendatangkan kemaslahatan, diantaranya untuk menjaga kebersihan dari kelamin laki-laki tersebut, dan juga untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit kelamin. Nah, kemudian bagi wanita bukanlah suatu kewajiban untuk dihitan, sebagaimana pendapat dari Imam Maliki, Imam Hambali, dan juga Imam Hanafi. Baik, yang selanjutnya yaitu zakat hasil tanah dan zakat hasil
Sedangkan untuk buah-buahan yaitu jeruk, anggur, semangka, kacang, timun, bawang, dan lain sebagainya. Nah, zakat hasil tanah wajib dikeluarkan zakatnya yaitu setiap panen. Apabila dalam suatu tahun tersebut panennya 2 kali, maka zakatnya pun diwajibkan 2 kali. Nah, menurut jumhur ulama, yang mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan adalah dari pihak penyewa tersebut. Kemudian menurut Abu Hanifah dan pengikutnya, yang mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan adalah pemilik dari tanah tersebut. Kemudian menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ibnu Mubarak, dan juga Imam Abu Thawr mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan adalah si penyewa tanah tersebut. Dan kemudian yang selanjutnya adalah zakat dan juga pajak. Zakat dan pajak hukumnya sama-sama wajib. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan, kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang wajib dibayarkan seseorang kepada yang untuk disetorkan kepada pemerintah yang nantinya akan dikelola untuk keperluan negara. Nah, antara kewajiban zakat dan pajak ini, orang yang terkena wajib zakat dan pajak sekaligus wajib membayarnya sesuai dengan ketentuan waktu masing-masing. Baik, mungkin cukup